Terlihat mereka pun mendorong pintu kamar Su Haoran, akan tetapi mereka pun terkejut melihat Su Haoran. Dengan cepat Su Haoran pun melancarkan serangannya dan berhasil mencekik leher dua pasukan bersenjata itu. Beberapa di antaranya pun panik dan berkata, "Lepaskan mereka, bocah. Apakah kamu menjadikan mereka sebagai perisai?" Seketika itu Su Haoran sudah menyadari kalau anggotanya yang bernama Huli sedang mengamati keberadaannya. Ia pun berkata, "Huli, aku tahu kamu berada di sekitarku, kenapa kamu tidak cepat keluar dan bantu aku?" Seketika itu Huli melepaskan dua tembakannya ke pasukan bersenjata itu. "Sialan, siapa itu? Cepat keluar," ucap salah satu pasukan bersenjata. Huli pun keluar dan berkata, "Aduh, Bos Huya, kamu jangan begitu galak terhadapku. Aku melakukan ini semua, karena tidak ingin mengganggu kehidupanmu." Su Haoran pun menjawab, "Tidak ingin mengganggu kehidupanku, tapi, kamu secara diam-diam, membawa Yang Yuning ke rumah sakitku." Sambil menghajar pasukan bersenjata itu, Huli pun berkata, "Lagi pula, cepat atau lambat, dia juga akan bertemu dengan kakak ipar. Tidakkah kamu merasa reaksi kakak ipar imut sekali?" Dengan santainya ia menembak mati pasukan bersenjata itu. "Sialan, dari mana munculnya wanita ini?" ucap salah satu pasukan bersenjata. Su Haoran pun berkata, "Hei, aku di sini. Lebih baik kamu membuang niat burukmu semuanya." Ia pun melempar sebuah senapan jenis AK ke arah pasukan bersenjata itu. Seketika itu Siyu pun keluar dari kamarnya karena mendengar suara tembakan di luar. Ia pun berkata, kakak ipar, aku sudah selesai mandi. Apa yang barusan terjadi? Aku tadi mendengar suara tembakan." Seketika itu ia pun terkejut melihat tumpukan pasukan bersenjata yang sudah tewas. Huli pun menyapa Siyu dengan senyuman manisnya. "Halo adik iparnya bos, aku adalah Huli." Siyu pun menjawab, "Oh, ternyata kamu adalah Huli. Apakah ini termasuk hadiah pertemuan kita? Aku tidak sanggup untuk membalas hadiah pertemuan ini." Ia pun ketakutan sampai sekujur tubuhnya bergemetaran. "Jangan takut, kami sudah mengalahkan orang-orang jahat ini," ucap Huli ke Siyu. Su Haoran pun berkata, "Sudahlah, ayo, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Para pemberontak seharusnya akan segera datang kemari, setelah mendengarkan suara pistol itu barusan." "Baik bos, baik Kak Haoran," ucap Huli dan Siyu. Setelah beberapa menit berlalu, ketua dari pasukan bersenjata itu pun datang ke hotel yang ditinggali oleh Su Haoran dan Siyu. Ia pun berkata, "Apakah Huya yang melakukan semua ini? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan begitu banyak orang sendirian?" Seketika itu seseorang menghampiri ketua itu dan berkata, "Jenderal, sehebat apapun Huya, dia tetaplah manusia. Aku jamin, jika dia berani muncul pada malam ini, Asosiasi Dewa Kegelapan akan membunuhnya." Orang itu bernama Chimu Jun. Ketua itu pun menjawab, "Baiklah, aku harap Asosiasi Dewa Kegelapan bisa bertindak sesuai janji mereka. Malam ini, kita akan melanjutkan ke transaksi batu permata mentah. Aku tidak ingin itu diganggu oleh Huya." Sin pun berpindah di ruang penyimpanan senjata. Siyu pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Astaga, tadi mati begitu banyak orang. Sekarang ada begitu banyak senjata." Su Haoran pun berkata, "Aku dan Siyu agak terlambat, dan kamu sudah lebih awal tiba di tempat ini sebelum kami. Apakah informasi yang kamu dapatkan akurat?" Siyu pun berkata di dalam hati, "Dia membangun gudang persenjataan di negara asing hanya dalam waktu setengah hari, hebat sekali." Huli pun menjawab, "Bos, apakah kamu masih perlu meragukan kemampuanku? Aku hanya menggoda para pemberontak itu saja. Mereka sudah memberitahu kepadaku semua informasi tersebut. Malam ini, para pemberontak akan mengadakan pertemuan transaksi untuk batu permata mentah, termasuk yang mereka peroleh dari truk kota logistik dan yang mereka miliki, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Baiklah, ayo, kita persiapkan dengan baik. Malam ini, kita akan mendapatkan keuntungan besar," ucap Su Haoran. Di malam hari, markas pasukan pemberontak. Terlihat ada dua orang berkata satu sama lain, Bos Zhang sudah datang, Bos Liu jangan terlalu sungkan, Jenderal mengadakan lelang batu permata mentah di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang?" Di lain tempat di atas pohon, Su Haoran dan Huli sedang mengamati mereka. Su Haoran pun berkata ke Huli, "Kelihatannya informasimu sangat akurat. Ternyata mereka mau mengkorupsi semua batu permata mentah tersebut." Huli pun menjawab,
Iya bos, bukan hanya batu mentah milik bos. Bahkan ada juga batu mentah milik mereka sendiri. Aku dengar kualitas barangnya sangat bagus. Semua batu itu ada di dalam truk di pinggir jalan itu. Su Haoran pun berkata, aku harus masuk ke dalam perjamuan itu. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan sedikit bunga. Siapa suruh kalian bekerja sama dengan Asosiasi Dewa Kegelapan dan mencari masalah denganku? Ayo, kita juga bergegas masuk ke dalam. Terlihat 3 orang pasukan bersenjata sedang berpatroli di area sekitar perumahan. Salah satu dari mereka pun berkata, aduh, aku ngantuk sekali. Seketika itu Su Haoran menyergap penjaga itu sambil berbisik kepadanya. Pekerjaan patroli di tengah malam itu sungguh melelahkan sekali. Kamu sudah boleh istirahat sekarang. Terlihat 2 penjaga yang lainnya mencari satu temannya yang tidak kelihatan sambil berkata, di mana bocah itu? Temannya pun menjawab, mungkin dia pergi ke kamar mandi, orang malas memang suka pergi ke kamar mandi. Kita tidak usah peduli kepadanya. Terlihat Su Haoran sedang mengawasi 2 pasukan bersenjata yang sedang patroli dari sebuah gang rumah. Ia pun berkata dengan suara pelan, kelihatannya hubunganmu dengan teman kerjamu tidak terlalu baik. Tapi, kamu tenang saja. Aku akan membantumu untuk memberi mereka pelajaran. Beberapa menit berlalu, Su Haoran berhasil membereskan 2 pasukan bersenjata yang tadi berpatroli. Setelah itu ia menghubungi Huli dan berkata, kondisi di sini sudah aman. Bagaimana dengan kondisimu di sana? Huli pun menjawab, bos tenang saja, kondisi di sini juga sudah aman. Kita tidak perlu takut, jenderal tidak akan memperhatikan kita. Karena untuk saat ini, dia sangat sibuk. Aku akan memfotonya dan memberikan kepadamu. Kelihatannya jenderal ini cukup tahan lama juga. Apa katamu? Tahan lama, ucap Su Haoran. Kalau begitu, ayo kita tunjukkan kepada para pemberontak itu, 1 menit setelah ini, kamu selesaikan pengawas yang menjaga truk itu. Setelah aku menolong orang ini, aku akan meminta mereka untuk pergi mencarimu. Setelah itu, kamu bantu arahkan mereka untuk melarikan diri. Ucap Su Haoran ke Huli. Huli pun menjawab, siap laksanakan bos. Beberapa saat kemudian, Su Haoran berhasil menemukan sandera yang disekap oleh pemberontak. Terdengar suara pengumuman bahwa acara pelelangan akan dimulai, Su Haoran pun berkata, oh, sudah mau mulai ya? Sambil melepaskan ikatan orang itu. Kenapa Tuan masih belum pergi juga ucap orang itu? Su Haoran pun berkata. Kalian tidak perlu peduli denganku. Kalian lakukanlah seperti apa yang kukatakan tadi. Setelah kalian pergi ke tempat truk itu, akan ada orang yang membantu kalian. Beberapa orang di sana pun menjawab. Baik Tuan. Sambil mereka menangis. Su Haoran berkata, sudahlah. Ayo. Cepat pergi dari sini. Salah satu dari mereka pun menjawab. Setelah kami kembali, kami akan melakukan apa saja untuk membalas budi perusahaan Tang, sampai kami mati. Kami rela setiap hari lembur sampai kami mati. Semua sandera sudah aman. Sekarang, aku tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi. Kalau begitu, ayo kita mulai pertunjukannya. Ucap Su Haoran. Sin pun berpindah di acara pelelangan. Terlihat Cimujun anggota Asosiasi Dewa Kegelapan sedang berjaga di acara pelelangan itu. Su Haoran pun mengamatinya dan berkata di dalam hati. Ternyata dia ada di sini. Aku sama sekali tidak perlu menghabiskan tenaga untuk mencarinya. Seketika itu sang jenderal pun datang dan menyapa para tamu. Halo, apa kabar para bos? Terlihat para tamu pun senang akan kedatangan sang jenderal. Seketika itu layar monitor yang ada di acara lelang pun berubah. Menampilkan video mesum yang dilakukan oleh sang jenderal tadi dengan wanitanya. Sang jenderal dan semua orang yang ada di sana pun terkejut melihatnya. Tanpa basa-basi sang jenderal menembak layar monitor itu karena ia marah. Ia pun berkata, sialan, siapa yang melakukan ini? Cepat keluar, mungkin aku akan membuatmu mati dengan lebih cepat. Orang-orang di sana pun terdiam dan ketakutan. Seketika itu Su Haoran pun muncul sambil berkata, Jenderal, aku ingin melaporkan. Itu dia, orang dari negara R paling suka mengambil gambar diam-diam. Sambil menunjuk anggota Asosiasi Dewa Kegelapan, Cimujun pun terkejut setengah mati. Beberapa orang di sana pun percaya oleh perkataan Su Haoran. Mereka pun mengatai orang Asosiasi Dewa Kegelapan. Ternyata pelakunya dia. Memang dasar orang negara R mesum. Ada beberapa orang yang membela Cimujun sambil berkata, omong kosong. Cimujun adalah tamu, bagaimana bisa melakukan hal semacam ini?
Jenderal dan Chimujun adalah teman baik, kamu jangan asal bicara. Chimujun juga ikut berkata. Dasar bocah sialan, Su Haoran pun berkata di dalam hati. Bagus sekali, sekarang aku tahu kaki tangan Chimujun. Chimujun pun berkata, dengar-dengar Huya adalah orang negara Hua, apakah kamu Huya? Su Haoran dengan santainya menjawab. Benar, akhirnya hal ini pun diketahui olehmu. Awalnya aku masih ingin bermain-main sebentar. Chimujun pun terkejut dan berkata di dalam hati. Dia langsung mengakuinya begitu saja. Sang jenderal pun terkejut dan berkata di dalam hati. Dia adalah Huya, rencanaku dan Cimu untuk menghabisi Huya semuanya menjadi kacau. Tapi, tidak apa-apa, di sini adalah wilayah pemberontak. Tidak peduli dia Huya atau bukan, masuk ke sini sama saja cari mati. Su Haoran pun berkata, aku lihat ekspresi kalian pun sama persis, apa kalian pasangan? Karena kalian tahu aku adalah Huya, kalau begitu seharusnya kita saling mengenal dulu. Aku adalah ketua kelompok tentara bayaran Beast Hunters. Seketika itu terjadi ledakan besar di beberapa titik di sekitar area pelelangan. Orang-orang di sana pun sangat panik dan berlari menjauh dari acara pelelangan. Chimujun dan anak buahnya pun terkejut mendengar ledakan bom itu dan berkata, sialan, kenapa ada bom? Dan itu lebih dari satu bom. Sungguh begitu mengerikan. Sang jenderal juga terkejut dan ketakutan. Ia juga berkata, arah itu. Itu adalah barakku, sebagian besar dari ratusan pasukanku ada di sana. Bagaimana Jenderal Torrey? Apa kalian puas dengan hadiah dari Beast Huntersku? Ucap Su Haoran.